Pemirsa, Muhammad Nazarudin membuat gerah berbagai kalangan di tanah air, bukan hanya tidak memenuhi panggilan KPK dan menebarkan tudingan kepada sejumlah koleganya di Partai Demokrat. Nazarudin bahkan kini tidak tentu rimbanya. Kementerian Luar Negeri Singapura merilis bahwa mantan bendahara umum Partai Demokrat itu sudah menghilang dari Singapura sebelum red notice dikeluarkan. Ini untuk kedua kalinya mantan Nazarudin, maksud kami mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin mengecoh petugas setelah sebelumnya terbang ke Singapura sebelum pencekalan dilakukan. Mengapa aparat terkait selalu terlambat mengantisipasi sepak terjang Nazarudin? Mengapa Nazarudin lebih memilih sebagai buron daripada kembali ke Indonesia? Dan mungkinkah petugas Interpol memulangkan Nazarudin ke tanah air? Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan Metro hari ini, dan dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio adalah Komjen Purnawirawan Ahwil Lutan, yang juga adalah mantan sekretaris NCB Interpol Indonesia. Pak Ahwil, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian dari luar studio ada dua narasumber yang bergabung. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan mantan Kepala BIN, maksud kami, yang bergabung dari Yogyakarta, Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Pak Hendro, selamat sore. Sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kemudian juga hadir pengamat hukum internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat sore Pak Hikmahanto. Selamat sore kan ya. Iya, baiklah. Saya akan awali perbincangan ini dengan mengajukan pertanyaan pertama saya ke Pak Hendro Priyono terlebih dahulu. Pak Hendro mungkin bisa menjawab mengapa sepertinya Nazarudin selalu selangkah atau dua langkah lebih mengaju. Bisa mengantisipasi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti misalnya ketika sebelum dicekal ia sudah bisa berangkat ke Singapura, sekarang sebelum red Interpol dikeluarkan ia sudah tidak ada di Singapura. Masalah administrasi yang tidak baik di Indonesia ini secara keseluruhan. Secara teoritis memang ada dua hal, yaitu yang pertama networknya bekerja dengan baik, networknya Nazarudin. Yang kedua adalah masalah administrasi pemerintahan kita yang kurang baik. Administrasi sekarang menonjol karena saya lihat Nazarudin sudah menyanyi-nyanyi yang membongkar ke sana kemari sehingga merusak networknya dia sendiri. Ini sudah bisa kita singkirkan, sehingga saya melihat kesulitan untuk menjejaki dia adalah akibat administrasi kita yang sejak kemerdekaan dulu sampai sekarang tidak kunjung bisa tertib. Baik, nah kalau kita bicara mengenai network yang bekerja dengan baik, network yang seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan yang memungkinkan Nazarudin untuk bisa lolos sedemikian rupa? Saya bukan mengatakan network bekerja dengan baik, itu administrasi yang harusnya bekerja dengan baik. Karena begini, kalau kita lihat seperti Singapura, pertama kali kita mengatakan bahwa Nazarudin ada di Singapura sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ya sebelum, bukan sejak. Jadi tadi saya baca sejak. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Singapura sudah mengatakan bahwa Nazarudin tidak ada di Singapura. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa administrasi di Singapura itu sangat baik. Iya. Baik. Nah, tapi kalau network dari Nazarudin sendiri, seberapa efektif sebenarnya untuk memungkinkan Nazarudin untuk menghilang? Jadi selain masalah administrasi, tadi Bapak juga mengatakan ada network juga yang bekerja. Ya, itu saya katakan secara teoritis ada dua hal itu. Ya, tapi dengan dia sekarang ini menyanyi-nyanyi kan berarti dia merusak networknya sendiri. Jadi tidak mungkin dia itu sekarang dilindungi oleh network. Yang melindungi dia hanya masalah administrasi yang kacau. Saya sampaikan di sini bahwa orang-orang yang lari dari Indonesia tidak usah cari susah-susah ke negeri-negeri yang administrasinya tertib. Cari saja di Indonesia. Karena saya sangat yakin bahwa orang-orang sejak dulu pelarian-pelarian itu kalau mengatakan lari ke luar negeri, dia kalau berada di negeri yang administrasinya bagus sangat gampang ditangkap. Jadi dia bisa kembali ke Indonesia lagi, dan di sini justru yang sukar sekali ditangkap. Baiklah, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.